Halo, selamat pagi. Kembali lagi bersama channel Religi ya Bonsai. Hari ini kita akan eksekusi loa jumbo yang saya dapatkan dulu dongkelan itu di tahun 2021. Nah ini guys gambarnya. Sekarang saya rawat kurang lebih sudah ada sekitar 4 tahun. Jadi loa ini dulu pemberian dari kepala desa yang menyuruh saya untuk membawanya. Dulu loa ini tidak sebesar ini, cuma sebesar galon itu. Tapi seiring berjalannya waktu, loa ini semakin membesar. Nah, loa ini memang dari awal sudah diprogram oleh trainer saya. Jadi sudah ada kurang lebih 3 tahapan, baru 3 tahapan selama 4 tahun itu. Jadi cuma ngelos, potong, ngelos, difokuskan dan dipotong. Nah, yang ini itu sudah ngelos dari 2022. Jadi sudah 3 tahun ngelos, itu dipotong. Dan jadi nanti akan dilakukan fokus lagi, pengarahan cabang lanjutan, yang digunakan yang mana, yang tidak digunakan di mana. Nah, konsep dari pohon loa ini adalah konsep informal teman-teman, semi naturalis seperti itu, dengan full tahapan. Jadi kita tidak menggunakan kawat terlebih dahulu. Kita biarkan dulu di-los terus. Ini kita potong dulu ranting-ranting yang kecil yang tidak dibuat. Nanti kita eksekusi tangan-tanganannya. Sekarang loa ini berukuran lingkar batang 2,5 meter teman-teman. Jadi terbayang besok jadinya seperti apa. Ini saya punya target sampai ya ukuran 2,5 meter itu sudah. Tapi untuk target waktu sekitar 3 tahun lagi naik pot lah teman-teman. Ini untuk akarnya itu natural, tidak saya program sama sekali. Saya biarkan saja. Oke, baik. Langsung kita eksekusi, kita press. Karena sudah ada titik tumbuh yang pas, kita eksekusi. Nah, eksekusi pohon loa ini tidak usah teman-teman. Ibaratnya pohon ini isinya kan air. Dia sangat rakus terhadap air. Jadi pemotongannya pun sebenarnya tidak perlu banyak pakai tenaga. Santai, ikuti saja, nanti pasti terpotong. Dan karena ini ukurannya besar ya mungkin ya butuh waktu 5 menit untuk motong. Nah, potong loa seperti ini. Jadi pohon loa itu setelah dipotong itu biasanya keluar airnya. Nah, ini jadi mitos-mitos zaman dahulu. Pohon loa itu kan sering ditanam dulu di sendang, di tempat-tempat yang air, sumber mata air. Karena apa? Dia sebenarnya banyak menyimpan air. Terus dulu tidak boleh dipotong karena ada hantunya nanti menangis. Nah, itu sebenarnya bisa dijelaskan secara ilmiah. Karena pohon loa itu mengandung banyak air, jadi otomatis ketika setelah dipotong, dia akan mengeluarkan air. Itu pasti. Jadi biasanya kalau saya sendiri setelah motong pohon loa, apalagi yang berukuran besar, itu besoknya atau 2 hari setelahnya itu baru saya kasih salep teman-teman. Jadi tidak langsung, karena nanti kalau langsung dikasih salep, biasanya salepnya mengelupas karena lo ini masih mengeluarkan air seperti itu.
Nah, jadi proses gergajinya seperti ini teman-teman. Ya lumayan lama karena ya itu pohon lo-nya ukurannya besar. Jadi untuk teman-teman kalau yang udah punya bisa cetak pot itu tolong info-info pot yang ukuran besar. Nah, ini potongannya. Gila ini teman-teman, saya ngelos full sebelum saya potong ini kurang lebih 3 tahun. Yang dipakai hanya 15 cm. Bayangkan, pohon bonsai harganya mahal itu ya sesuai dengan menunggunya. Nah, ini terusannya. Jadi tumbuhnya ini seperti itu. Nah, nanti untuk lidah-lidahnya masih dipakai seperti itu teman-teman. Lanjut teman-teman, kita eksekusi batang-batang cabang-cabang yang tumbuh liar. Ini sudah tahap kedua teman-teman. Kalau perawatan lo sendiri itu tidak sulit ya teman-teman. Kalau keseluruhan, jadi lo itu perlu perawatan ekstra itu di tahap awal. Di tahap awal itu lo harus ekstra, apalagi untuk siramannya. Jadi rawan banget lo itu mati ranting. Jadi ketika kita motong lo atau baru nunggal lo atau nyangkuk lo itu lebih baik agak panjang, dilebih saja, karena lo itu rawan turun nanti. Mati itu dari atas turun seperti itu sampai pohonnya sehat. Nah, itu juga jadi PR untuk pohon ini teman-teman. Tapi ketika lo itu sudah subur, apalagi di ground seperti ini, akarnya sudah sampai menjulur sampai bawah, itu pun tidak disiramin apa-apa. Kalau lo ini sudah aman-aman saja karena dari perakaran itu sudah aman. Kita lihat dari sisi lainnya, dari belakang. Dari belakang lo ini sebenarnya masih ada PR. Nah, PR-nya yaitu di tengahnya itu bolong. Dulu karena akar itu busuk. Nah, kita eksekusi los-losan yang sudah kira-kira ya sama teman-teman. Los-losan ini sudah berusia 2 tahun sampai 3 tahun. Karena kurang dominan, jadi lebih kecil ini teman-teman. Yang dominan yang kanan tangan pertama tadi. Ini terusan backnya, kita potong kurang lebih 1 jengkal tangan itu 20 cm. Kita potong, nanti kita tunggu tumbuh titik tumbuhnya, kita biarkan lagi sampai proporsi. Karena pohon lo yang besar ini kalau enggak main proporsi, kalau di pameran skala nasional pasti kalah dengan pohon-pohon yang lain. Karena lo ini untuk perantingan itu bisa rapat tapi perlu waktu yang lama. Kita potong-potong semua, kita enggak dinolkan ya, kita press cabang-cabang yang tidak perlu. Nah, ini saya memang pakai trainer teman-teman, jadi saya juga pemula, saya pakai trainer, tapi saya selalu ketika program bonsai itu saya selalu bertanya dengan trainer saya, ini mau di bagaimana. Kalau saya punya ide, saya punya saran, saya punya konsep, itu pasti dituangkan. Nah, ini begini teman-teman konsep lanjutan dari pohon loa jumbo ini. Semoga sesuai harapan karena sudah banyak waktu yang kita luangkan. Jadi untuk kondisi selanjutnya nanti akan saya upload di channel Religia Bonsai. Untuk itu terus ikuti, like, komen, dan subscribe channel saya. Terima kasih.